Tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali kalau Allah ingin menyesatkan, maka orang akan bertahan dengan kesesatan itu. Padahal guru-gurunya orang-orang besar sebenarnya. Itu gurunya menegakkan sunnah. Dia meruntuhkan sunnah. Umat Nabi Muhammad rajin baca Quran, rajin belajar hadis, tiba-tiba jadi teroris. Nah, salah siapa nih? Salah Nabi? Lau lam yukhbirna Allahu fi kitabih annahu yadan wa ainan wa wajhan lama qultu dzalik. Kalau bukan karena Allah yang memberitakan kepada kita, nah berarti yang datang berita masih ingatkan kita kepada bahwa mengenali sesuatu hanya dengan salah satu dari tiga metode cara. Satu, melihat langsung, Allah tak bisa dilihat langsung. Dua, melihat yang sama dengannya, mengkiaskannya dengan yang lain. Berarti Allah juga tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada lain lagi kecuali melalui berita. Berita yang dari mana? Dari dunia dalam berita? Hah? Bukan dunia dalam berita. Dari yang mengetahui. Nah, tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah sendiri. Dan orang yang diberikannya ilmu tentang itu siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada jalur lain. Tidak ada jalur lain. Nah, bila ada ulama yang berbeda, sebesar apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, berbeda dengan keterangan Allah dan Rasul, kita katakan, mohon maaf, ini ruang, tidak ruangnya beliau. Ini ruang Allah dan Rasul. Ilmu ini adalah ilmu Allah dan Rasul. Dikabarkannya kita yakini. Kalau tidak dikabarnya kita bilang tidak kita ketahui. Oh, mesti begini, mesti begitu. Antum bilang mesti-mesti sendiri. Sahabat tidak pernah mengatakan seperti itu. Oh ada, tapi mereka diam saja. Masya Allah, antum tahu ilmu diam. Ilmu diam. Jelas ya? Ya. Antum menafsirkan perkataan orang dari perkataan orang atau perkataan sendiri? Dia dari orang itu sendiri. Bagaimana? Nah, ternyata tidak ada sahabat yang mempertanyakan itu kepada Nabi SAW. Maka karena kau menyimpang dari jalan mereka, kata Wahab, saya yakin kamu orang binasa. Dan akhirnya memang dia nanti akan binasa seperti pada kisah berikut ini. Qala ya ja'ad law lam yukhbirna Allahu fi kitabi anna lahu yadan wa 'ainan wa wajhan ma kuntu dzalik. Kalau bukan karena Allah yang beritakan bahwa dia punya tangan, dia punya mata, dia punya wajah, saya tak akan katakan itu, wahai Ja'ad. Fattaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Thumma lam yalbas Ja'dun an qutil. Tak lama setelah itu Ja'ad ibn Dirham dibunuh dan disalib. Dibunuh dan disalib karena dia telah merusak akidah umat Islam. Disuruh bertaubat, tidak mau bertaubat. Ya sudah, berapa ulama yang menasihatinya. Ya diantaranya adalah Wahab bin Munabbih, tempat dia bertanya tadi. Coba, masih di masa tabi'in. Di masa tabi'in. Akibat daripada apa? Mengadopsi ilmu orang non-muslim, lalu diusahakan untuk diislamisasi dalam agama kita. Dalam agama kita. Ya, orang itu ilmu dia, ilmu mereka. Kalau ilmu kita ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara memahami kita beda dengan cara mereka memahami. Dan cara kita menyikapi beda dengan cara mereka menyikapi. Kita menyikapi nas Al-Quran dan Sunnah itu adalah di atas perkataan siapapun. Kalau mereka merubah-rubah perkataan Rasulnya, karena memang tidak ada yang bersanad. Kalau kita bersanad, tapi bukan maknanya sanad seperti ilmu khurafat. Kan ada ilmu khurafat, kadang kalau kamu tidak dapat ilmu ini dan itu laduni, makan buah itu nanti ilmunya terserap langsung dari buah itu. Ya, ini macam-macam. Enak sekali nuntut ilmunya, nanti disuruh sama guru makan buah tiak, jadi ilmu buah tiak kita. Nah, ini bersanad itu dari guru. Jadi kadang-kadang sanad tak maksudnya, jadi bingung juga. Dan puas belajar ilmu sanad,
Ternyata sanad macam-macam sekarang nih. Asal bertemu sudah bersanad langsung. Padahal yang maksud sanad itu adalah seperti yang dikatakan haddatsana, akhbarana, amba'ana. Kemudian jelas siapa yang diriwayatkan itu yang maksudnya bersanad. Bukan asal ketemu langsung bersanad. Ketemu mimpi bersanad juga katanya. Allahu musta'an. Kan lucu. Tapi begitulah, subhanallah. Allah berbagai cara yang syaitan menyesatkan umat manusia. Wa khataba Khalid ibnu Abdullah al-Qasri. Di sini Syekh Abu Uthman menceritakan kisah binasanya Ja'ad ibn Dirham yang mempertanyakan sifat-sifat Allah tadi. Karena di sini bermulanya menyimpang dari jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya al-kiram radhiyallahu anhum. Wa khataba Khalid ibn Abdullah al-Qasri, seorang umara pada masa itu di Basrah, Yaumal Adha bil Basrah. Khalid bin Abdullah al-Qasri salah seorang amir gubernur di Basrah khutbah pada hari Adha di Basrah. Idul Adha. Idul Adha itu apa? Hari raya korban. Hari raya korban. Faqala fi akhiri khutbatihi. Lalu dia berkata di akhir atau menutup khutbahnya, insarifu ila manazilikum wadahhu. Pergilah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah korban-korban kalian. Apa korbannya? Nah, yang dikorbankan apa? Qabau. Nah, ada qabau di sana, nah. Qabau di kita. Apa? Kambing atau sapi. Silakan kalian sembelih, karena menyembelih hewan korban setelah salat Id. Fa inni, nah, maka dia bilang, barakallahu lakum fi dahayakum, semoga Allah memberkahi korban-korban kalian. Fa inni mudahhinil yawma bil Ja'd ibn Dirham. Saya hari ini korban saya adalah Al-Ja'd ibn Dirham. Ini terjadi setelah berbagai proses, bukan langsung, tidak. Prosesnya panjang ini. Dia dinasihati, diberi ilmu, disuruh bertobat, tapi tidak bergeming, tetap bertahan dengan kesesatannya. Dan sayangnya dia juga menebar kesesatannya kemana? Mana? Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Kalau Allah ingin menyesatkan, maka orang akan bertahan dengan kesesatan itu. Padahal guru-gurunya orang-orang besar sebenarnya. Wahab bin Munabbih dan lain-lainnya. Di masa ulama-ulama besar ada. Az-Zuhri seperti yang tadi masih ada. Tapi dia menyimpang. Menyimpang dari jalan kebenaran. Dan itu bukan dosa gurunya. Gurunya sudah ingatkan tadi. Seperti Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah. Gurunya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri sampai ke Bangkinang. Tidak tahu tuan. Sampai ke Bangkinang. Nah, ya, sampai ke Bangkinang, sampai ke Padang, sampai pokoknya seluruh Indonesia sampai dia. Ke Afrika pun sampai. Ya, banyak Hasan Basri di mana-mana. Saking terkenal. Karena memang di masa tabi'in dia termasuk salah satu afdalut tabi'in. Orang masa tabi'in yang paling afdal yaitu Al-Hasan ibn Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Nah, gurunya begitu. Gurunya begitu hebat menegakkan sunnah, tapi keluar salah satu dari muridnya yang meruntuhkan, tapi gurunya menegakkan, dari muridnya meruntuhkan sunnah. Gitu aja payah jawabnya. Muslimin, yaitu gurunya menegakkan sunnah, dia meruntuhkan sunnah karena dia mendahulukan logikanya daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang meniru cara berpikirnya walaupun mengklaim sebagai mengikut ahli sunnah. Dia mengikut cara itu sehingga sebagian diterima, sebagian ditolak.
Nasallallahu alaihi. Nah, apakah ini dosa Hasan Basri? Ya tidak. Hasan Basri memberikan ilmu. Sama juga kalau misalnya hari ini kita sudah memberikan ilmu dengan sejujur-jujur yang kita tahu. Lalu ada di antara murid kita yang menyimpang. Yang awalnya bagus-bagus, setelah itu mulai menyimpang, kita tidak dosa kita. Karena yang bukan ilmu itu yang kita berikan. Jelas? Jelas tuh? Nah, maka tidak bisa dibebankan itu. Kecuali itu yang diajarkan. Sama misalnya sekarang kalau ada umat Nabi Muhammad rajin baca Quran, rajin belajar hadis, tiba-tiba jadi teroris. Nah, salah siapa nih? Salah Nabi? Salah Nabi ini? Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Ya, tidak pernah Nabi mengajarkan itu. Yang diajarkan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Ya, kalau ada misalnya kita yang kalau semakin mengaji semakin keras. Dulu pandai juga senyum dikit, sekarang mendut terus. Ya, asal nengok orang tidak semazhab dengannya langsung hilang senyumnya. Bahkan keluar gigi-gigi geram apanya. Nah, kalau gini siapa yang salah? Nabi yang salah? Ya enggak, Nabi tidak. Nabi jelas pesannya yassiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Sallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ingin masuk surga dengan selamat, afsus salam dan seterusnya. Tiba-tiba antum aja yang tak mau salam. Siapa yang salah? Nabi salah. Jelas? Dulu sahabat semakin ngaji dengan Nabi semakin murah senyumnya. Awak sekarang semakin ngaji semakin terkunci mulutnya untuk menyapa. Bahkan jawab salam saja kadang-kadang tidak mau apa sebab tidak semasjid. Tidak. Siapa yang ngajar tidak semasjid tidak boleh salam? Jelas? Berarti bukan salah Nabi, salah kita memang memahami. Karena diberikan ilmu hajar dulu, ilmu tahzir dulu sebelum ilmu tazkir. Ya, ilmu tahzir dulu sebelum ilmu tazkir. Ini kesalahan kita. Nasallallahu alaihi. Sehingga akhirnya yang baru pemula sudah dapat jurus pemungkas. Akhirnya gurunya sendiri tembaknya. Guru sendiri ditembaknya. Tapi begitulah proses, memang proses itu karena harus ada yang jadi korban. Allah musta'an. Nah, Imam Al-Hasan Basri rahimahullah tidak mengajarkan itu kepadanya. Demikian juga Ja'ad bin Dirham ini, walaupun dia bertemu dengan Wahab Al-Munabbi, bertemu dengan Al-Hasan Basri misalnya, bertemu dengan para kibarit tabi'in, tapi dia tidak mengikuti jalan mereka. Dan itu banyak. Sebagaimana tidak sedikit ulama-ulama besar hadis sendiri, tapi tidak mengikuti metode ashabul hadis dalam berakidah. Karena apa? Karena terkontaminasi atau karena terpengaruh oleh berguru kepada yang tidak mengikuti mazhab ashabil hadis seperti kata Imam Ibn Rajab dalam kitab itu nanti dalam Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Nah,